Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Muksaid, guru di MTS Muhammadiyah 2 Pemalang. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, tahapan kedua di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 207222679. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran UKIN. Pagi ini saya akan mengajarkan materi SKI kelas 7 semester ganjil dengan judul Misi dan Strategi Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Tugasnya, mana tugasnya? Ya, disiapkan berdoa. Aida, Anissa, Abel, yang tidak berangkat satu anak ya. Perhatikan anak-anak, pada pagi hari ini materi SKI dilanjutkan dari yang kemarin. Kalau kemarin kan tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada waktu itu, yang awalnya itu dengan cara apa? Sembunyi. Setelah sudah mulai menguat dengan cara terbuka. Ini kita lanjutkan. Ini tujuan belajar sejarah Nabi Muhammad periode Madinah. Belum mulai pelajaran, saya mau tanya kepada kalian, adakah yang sudah tahu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Belum. Ya, wajar karena belum diterangkan. Nanti kalau sudah lihat PowerPoint, saya terangkan. Ada video pembelajarannya, nanti ada gambar kerja didik, dan nanti kalian bisa kelompok diskusi, insya Allah nanti bisa menjawab. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memutuskan untuk melakukan hijrah setelah melihat bahwa Mekah tidak dapat digunakan lagi sebagai pusat dakwahnya dan mendapatkan perintah
ada dapat juga. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah sebelum kedatangan Islam. Pada waktu bernama Yazid. Kota ini memiliki posisi yang strategis karena terletak dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Kelompok masyarakat Yahudi terdiri dari 3 suku utama, yaitu Bani Kainuka, Bani Quraiza, dan Bani Nadir. Kelompok masyarakat Arab terdiri dari 2 suku utama, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Strategi dakwah Nabi Muhammad ini di sini. Ya. Nabi Muhammad dan para pengikutnya tiba di Yazid tahun 622 Masehi disambut dengan gembira dan masyarakat Madinah menyatakan masuk Islam. Setelah itu kota Yazid berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang berjaya terang. Sesampainya di Madinah, strateginya itu membangun Masjid Nabawi. Ini masjid yang pertama kali didirikan Nabi Muhammad di Madinah, mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dia membangun masyarakat ekonomi melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ini membuat pasar yang tepatnya itu Piagam Madinah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah, perjuangannya kaum muslimin di Madinah ditandai dengan pecahnya beberapa perang. Jadi pada waktu itu terjadi peperangan. Ya, ada 3 peperangan, yaitu yang namanya pertama perang Badar. Ya, perjuangannya ini. Kedua perang Uhud dan ketiga perang Khandaq. 23 Masehi di sumber air yang dinamakan Badar. Pasukan Islam berjumlah 313, pasukan orang kafir berjumlah 1000 orang. Perang ini digunakan oleh umat Islam. Perang Uhud ini tahun 626 Masehi di Lembah Uhud. Pasukan Islam 700, karena yang tadinya 1000, yang 300 itu membelot. Yang awalnya dimenangkan oleh pasukan Islam, tapi karena ada pasukan pembelot yang sibuk dengan harta rampasan perang, akhirnya kalah. Perang yang ketiga, perang Khandaq tahun 627 Masehi. Pasukan Islam sebenarnya 3.000, pasukan kafir ini dikomando langsung Nabi Muhammad yang pada waktu itu dengan pertolongan Allah membuat parit gagang digunakan oleh pasukan Islam. Selanjutnya perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini. Setelah 6 tahun menetap di Madinah, timbul keinginan atau kaum Muhajirin untuk menunaikan haji. Pada tahun 608 diadakan perjanjian Hudaybiyah. Anak-anak, ini ada sebuah film. Perhatikan, ini video pembelajaran tentang perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. Jadi dulu dinamakan
Galbi. Ada yang pertama kali didirikan Nabi Muhammad di Madinah. Kunci diantaranya dari tempat salat, yaitu sebagai pusat kegiatan dakwah pendidikan. Yang kedua ini adalah mempersaudaraan kaum muslimin, yaitu yang berasal dari Mekah, yaitu Muhajirin, yang di Madinah adalah kaum Ansar. Yang mengadakan perjanjian konstitusi di Madinah terkait dengan aturan hidup pertanian. Yang jatuh dikenal dengan nama Piagam Madinah. Selanjutnya membangun masyarakat baru, tapi juga membangun perekonomian. Selanjutnya ini orang Badar ya, di jembatan air yang dinamakan Badar. Tidaknya dimenangkan oleh pasukan Islam ini pada perang Badar ini. Ya. Ini pada perang Uhud, ya. Yang awalnya dimenangkan oleh pasukan Islam, tapi karena pasukan Islam yang beliau dengan harga Islam, dimenangkan oleh pasukan Islam.
Ini pada terang pajak harusnya membuat bahan air. Dalam perang ini singkatnya digunakan oleh pasukan Islam. Tadi sudah saya terangkan tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Sudah saya tayangkan filmnya juga. Selanjutnya, ketika diadakan satu bagi menjadi 4 kelompok, ya, ada tugas yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian dikerjakan, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah didiskusikan, nanti bagian maju ke depan untuk memaparkan atau mempresentasikan kepada teman-temannya. Tugasnya sudah selesai belum? Ya. Tugas sudah selesai. Selanjutnya kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan diwakili 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi yang kami buat dalam kelompok kami, yaitu lama awal dakwah Nabi di Madinah. Hasil diskusi kelompok kami membangun Masjid Nabawi sebagai pusat dakwah, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar, membuat piagam Madinah. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi yang kami buat dengan kelompok kami, yaitu perang Badar. Pada tahun 17 Ramadan 623 Masehi di sumber mata air Badar pasukan Islam jumlah 313 orang, kafir 1000 orang. Sekian dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi yang kami buat dengan kelompok kami, yaitu perang Uhud.
Hasil diskusi kelompok kami pada tahun ketiga atau 625 Masehi, pasukan Islam jumlah 1.000 dari 300 pembelot dan tersisa 700 pasukan. Pasukan kafir jumlahnya 3.900 pasukan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi yang kami buat dengan kelompok kami, yaitu perang Khandaq. Pada tahun 627 Masehi, pasukan kafir 10.000 personel, di antaranya terdapat 600 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan pasukan Islam berjumlah 3.000 personel dipimpin oleh Nabi Muhammad. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya. Kesimpulan pertemuan hari ini, 1. Langkah awal dakwah Nabi di Madinah, yaitu membangun masjid Nabawi sebagai pusat dakwah, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar, membuat piagam Madinah. 2. Perang Badar, yaitu pada tahun 17 Ramadan 623 Masehi di sumber mata air Badar, pasukan Islam jumlah 313 orang, kafir 1.000 orang. 3. Perang Uhud, yaitu pada tahun ketiga atau 625 Masehi, pasukan Islam jumlah 1.000 dari 300 pembulat dan tersisa 700 pasukan. Pasukan kafir jumlah 39.000 pasukan. 4. Perang Khandaq, pada tahun 15 atau 627 Masehi, pasukan kafir 10.000 personel, di antara hanya terdapat 600 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan Islam berjumlah 3.000 personel dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sama Rizky Pujiana. Coba disimpulkan pembelajaran pada materi pagi hari ini. Kesimpulan pada materi pagi hari ini, 1. Langkah awal dakwah Nabi di Madinah, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat dakwah, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar, membuat piagam Madinah. 2. Perang Badar, pada tahun 17 Ramadan 623 Masehi, di sumber mata air Badar, pasukan Islam jumlah 313 orang, kafir 1.000 orang. Perang Badar dimenangkan oleh pasukan Islam. 3. Perang Uhud, pada tahun ketiga Hijriah atau 627 Masehi, pasukan Islam jumlah 1.000 orang dari 300 pembelot dan tersisa 700 pasukan. Pasukan kafir jumlah 3.900 pasukan. Pada perang Uhud dimenangkan oleh pasukan kafir. 4. Perang Khandaq, pada tahun 5 Hijriah atau 627 pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi, pasukan kafir 10.000 personel, di antaranya terdapat 600 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan Islam berjumlah 300 personel, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Perang Khandaq dimenangkan oleh pasukan Islam. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman kalian perwakilan sudah mempresentasikan ke depan, sudah menjelaskan semuanya, dan alhamdulillah sudah baik, ya, jawabannya sudah benar dari tugas LKPD yang Bapak berikan tadi. Ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, yang pertama membangun Masjid Nabawi, yang kedua mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, yang ketiga adalah piagam Madinah, yang keempatnya adalah
membangun perekonomian, membuat pasar. Itu ya. Contoh tadi perang Badar yang dimenangkan oleh pasukan Islam. Perang Uhud yang awalnya dimenangkan oleh Islam karena ada pembelot, akhirnya dimenangkan oleh pasukan kafir. Perang Khandaq singkat cerita dimenangkan oleh pasukan Islam. Tadi ketika awal membelajarkan, Pewan menanyakan sama kalian, tapi kalian belum bisa menjawab. Ini sudah saya terangkan lewat video, diskusi dengan teman kelompoknya, sudah presentasi. Ini sekarang kalian mau tanya. Kelompok 1, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. 1. Membangun masjid Nabawi. 2. Mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. 3. Tiap Madinah. 4. Membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Ya, benar. Selanjutnya untuk kelompok 2, respon masyarakat Madinah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disambut dengan gembira dan masyarakat Madinah menyatakan masuk Islam. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 3, respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Disambut dengan gembira dan masyarakat Madinah menyatakan masuk Islam. Ya, benar. Pembelajaran dari awal yang tadinya kalian belum bisa, setelah lihat PowerPoint, lihat film ya, sudah saya terangkan juga, akhirnya kalian sudah bisa menjawab. Berarti menandakan pembelajaran pada pagi hari ini berhasil. Tadi sudah disebutkan sama teman kalian, yaitu sama Cinta dan Rizky, itu sudah bagus. Jadi memang sesuai dengan materi yang sudah diterangkan dan yang kalian diskusikan, dan yang teman kalian itu presentasikan. Dan terus minggu depan nanti materinya tentang pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah. Ya. Jadi kalian nanti dipelajari materi itu supaya nanti ketika pelajaran minggu depan kalian sudah ada gambaran tentang materi Fatu Mekah. Paham anak-anak? Paham. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup jam sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.